Oh astaga, lihat para pria itu. Benar memang, kalau semua laki-laki itu sama saja. Cuma perlu lihat cewek cantik dan mata mereka langsung berbinar. Hendak kuabaikan orang-orang menyebalkan ini. Tapi kemudian ada pasangan yang berjalan masuk sambil gandengan tangan. Seketika itu juga, para pengacau itu mulai membuat keributan. Lihat, menjijikkan. Lalu mereka pura-pura muntah. Astaga, para ide itu perlu menyimpan sendiri pemikiran kolot mereka. Selamat kawan, kalian baru saja mendapat tempat kalian di urutan ke-99 di buku panduan. Biar kuperlihatkan ke kalian buku panduanku. Di dalam sini, kalian akan temukan segala macam tipe laki-laki. Dari kutu buku, olahragawan seksi, dan pebisnis sukses. Tapi mereka semua punya satu kesamaan. Mereka semua tak baik. Hai, aku Monica, dan aku ini cewek playgirl yang dilatih untuk balas dendam pada para laki-laki. Sejak kecil, aku diajarkan bahwa semua laki-laki itu buruk, dan tugasku sebagai perempuan adalah memberi mereka pelajaran, terutama para homofobia dan playboy. Sekarang yang kurang adalah mangsa ke-100, lalu selesai. Hey sis, rapat keluarga, sekarang. Ups, panggilan tugas. Ibu akan menjelaskan misi terakhir kami. Sekarang, mana buku dan penaku? Hahaha. Ya, mereka berdua adalah kolegaku dan juga kompetitorku. Ada Cindy, adik perempuanku yang impulsif, dan di sebelahnya ada Grace, kakakku yang sangat pintar dan agak lebih dewasa. Sedangkan aku di antara keduanya. Tak terlalu kekanakan seperti Cindy, tapi juga tak sekalem dan setenang Grace. Oh, ini ibu. Oke, kita langsung saja ke intinya. Jadi inilah dia, tujuan terakhir, dan ini adalah yang terbesar. Jadi, kali ini kalian tak bekerja sama, melainkan sendiri. Target kali ini tak akan mudah, tapi kalian semua punya pesona kalian sendiri, dan aku sangat yakin dengan kalian semua. Dan waktunya dimulai sekarang. Dennis Groff. Mari kita lihat. Oh, dia cukup tampan dan anak dari seorang CEO, juga sangat kaya. Sepertinya dia penakluk perempuan. Jelas. Tapi, kenapa ibu tugaskan dia untuk kami? Maksudku, ibu biasanya biarkan kami tentukan tujuan kami sendiri. Dan juga, kenapa kami harus saling bersaing? Mungkin karena ini adalah target ke-100, jadi ia menjadikannya lebih menantang? Kami semua sayang ibu dan ingin menyenangkannya. Maksudku, siapa yang tak ingin jadi yang terakhir melengkapi buku panduan keluarga ini, ya kan? Aku begadang semalaman membuat rencana aksi. Dari sosial media yang kutelusuri, kutemukan kalau teman Dennis akan mengadakan pesta ulang tahun di sebuah bar di kota besok malam. Jadi, di malam berikutnya, kukenakan gaun merah paling seksi yang kubeli untuk acara khusus ini, lalu jalan masuk ke bar dengan percaya diri. Semua mata tertuju padaku, kecuali Dennis. Permisi? Apa dia pergi ke bar untuk wifi gratis atau apa? Melihat hal itu, ku ambil segelas wine lalu dengan perlahan mendekatinya. Tapi tiba-tiba ada pria asing yang muncul entah dari mana dan menarik tanganku ke belakang. Sayang, kau mau kemana? Minumlah denganku? Pergilah. Aku sibuk. Aku hendak mengalihkan perhatian kembali ke mangsaku saat... Ups. Pria asing itu menyandungku, membuatku terjatuh ke lantai. Ini sangat memalukan. Kurasa harus kuakhiri malam ini. Tapi, tiba-tiba ada tangan yang muncul di depanku. Aku mendongak dan, itu Dennis? Aku agak terkejut, tapi dengan cepat kupulihkan kepercayaan diri dan biarkan dia membantuku berdiri. Setelahnya, dia menawariku minuman, lalu kami akhirnya ngobrol hingga dini hari. Dan jackpot, ternyata dia pecinta berat golf seperti halnya aku. Jadi, aku merayunya untuk bergabung dengan klub golf denganku. Bukankah itu langkah yang cerdas? Seminggu kemudian, tiba saatnya hari laporan perkembangan. Satu persatu, kami cerita pada ibu apa yang telah kami lakukan selama ini. Cindy berusaha keras dekati Dennis dengan datang ke aula biliar yang sering didatanginya. Dan layaknya anak kecil yang cenderung impulsif, dia membombardir Dennis dengan banyak pesan di jejaring sosial. Tapi dia tampak cukup optimis karena Dennis meresponnya cukup ramah dan mereka berdua sama-sama bersemangat untuk urusan biliar. Sedangkan Grace, dia mendaftar posisi asisten manajer di perusahaan Dennis. Aku tahu, astaga, kakakku ini jenius. Dia bahkan mengatakan dia sudah rasakan ada rasa yang timbul karena Dennis tak bisa lepaskan pandangan darinya. Ibu tampaknya terkesan dengan perkembangan yang kami buat sejauh ini.
Semua orang meraih pencapaian tertentu, tapi pastinya aku masih yang memimpin. Bisa kurasakan itu. Aku tak tahu jika aku ini berkhayal, tapi Dennis dan aku jadi kian dekat, dan dia juga telah menunjukkan beberapa sikap peduli terhadapku. Bagaimanapun juga, sepertinya aku harus berusaha lebih keras lagi dari yang kukira pada awalnya untuk memenangkan yang satu ini. Ya, aku dulu bertanya-tanya apakah yang selalu ibu katakan mengenai laki-laki itu 100% benar, dan kenapa aku dan saudara perempuanku harus lakukan ini. Hingga suatu hari ketika aku berusia 16 tahun, hari itu, aku hendak ke kamar ibuku untuk pinjam beberapa perhiasan untuk lakukan catfishing. Saat kutemukan buku catatan dengan kondisi terbuka ada di lantai. Penasaran, aku mengambilnya dan mengetahui itu adalah buku harian ibu. Dan di dalamnya ada cerita yang tragis. Ibu dulu pernah sangat jatuh cinta dengan seorang laki-laki, tapi kemudian menemukannya sedang bersama orang lain. Lebih parahnya, dia bahkan tak punya kesempatan untuk menemuinya. Sebaliknya, ia langsung menerima pesannya. Aku sudah tahu kebenarannya. Kau bukan perempuan asli. Kita putus. Bukan perempuan asli. Itulah bagaimana Nick menyebut ibuku. Konyol. Hanya karena ibuku adalah transgender. Dia tak lalui semua kepedihan dan sakit hati hanya untuk tidak dihargai seperti itu. Hidup ibuku tragis bagaikan sebuah film. Penasaran, kubuka semua lembarannya mulai dari awal, dan hatiku rasanya benar-benar hancur mengetahui apa yang telah ibu alami. Ternyata, dia dan Nick adalah bagian dari grup berisi 3 orang di SMA, bersama Maureen. Nick dan Maureen adalah sepasang kekasih. Jadi, ibuku yang waktu itu bernama Jack harus merahasiakan cintanya pada Nick dan menuangkannya ke buku harian ini. Sayangnya, Maureen mengetahui rahasianya dan mengungkapnya ke seisi sekolah, yang menyebabkan semua orang menertawai ibu, dan ia harus pergi dengan rasa malu. Setelah beberapa tahun lamanya, ia masih belum bisa lupakan Nick. Jadi, ia putuskan untuk operasi transgender agar bisa kembali padanya dan perjuangkan cintanya. Mereka telah jalani beberapa bulan yang indah bersama. Tapi pada suatu hari yang naas, ia mendapati Nick berselingkuh darinya. Dan itu tak lain dan tak bukan dengan Maureen. Parah. Bagaimana orang bisa begitu kejam terhadap sesama seperti itu? Ibu adalah orang yang baik, dan berkat dirinya, anak yatim seperti Cindy, Grace, dan aku bisa memiliki rumah. Aku berhutang budi banyak padanya. Itulah kenapa aku ingin berhasil dalam misi terakhirnya dan membuatnya bahagia. Kembali ke misi, semuanya berjalan lancar antara aku dan Dennis. Dia membawaku ke klub golf dan keluar makan malam. Untuk tipe pebisnis yang kaya, aku harus akui kalau dia tak begitu kaku dan serius. Malah, sangat menyenangkan berada bersamanya. Kemudian, dia mengantarku pulang setelah kencan. Dia memegang tanganku dan berkata, Monica, aku sangat senang bisa mengenalmu. Dan aku sangat senang kalau kau bisa datang dan makan malam dengan keluargaku besok. Wah, ini hebat. Maksudku, tugas ini akan jauh lebih mudah karena sekarang aku diundang langsung untuk menjajaki keluarganya. Tapi, tidak. Perasaan apa ini? Aku merasa berbunga-bunga dan telapak tanganku berkeringat. Ini pasti hanya karena tegang akan pertemuan dengan keluarga Dennis, ya kan? Tapi, kenapa aku tak bisa berhenti memikirkan tawanya yang lucu dan matanya yang indah? Dan, oh tidak, kurasa bisa jadi aku punya perasaan betulan padanya. Sejak saat itu, kudapati diriku ingin berteriak dan melempar barang ke Cindy dan Grace. Tiap kali ku dengar mereka menyombongkan diri tentang betapa dekatnya mereka dengan Dennis. Aku ini gila, kan? Sekarang bagaimana? Aku ini pemangsa atau malah mangsanya? Ya Tuhan, aku sangat gugup. Aku benar-benar tak bisa berhenti gemetaran. Wah, mereka terlihat sangat kaya dan berkelas. Kedua orang tuanya sangat ramah dan segera aku merasa jauh lebih rileks. Kami makan malam dan perbincangan mengalir dengan mudah. Hanya ada satu hal yang terus mengusikku. Nama ayahnya adalah Nick. Tentu ini cuma sebuah kebetulan ya kan? Maksudku, Nick itu nama yang populer. Kurasa ada yang tak beres. Jadi aku tahu aku harus mengatakan sesuatu kepada ibu. Dengan cemas, aku jalan mondar-mandir hingga ku dengar mobilnya parkir di luar. Ibu, apa ayah Dennis adalah laki-laki itu? Ia terlihat kaget, lalu perlahan duduk, menghela nafas, dan menceritakan padaku semuanya. Sama seperti yang kuduga. Ia memilih Dennis untuk jadi target ke-100, atau lebih seperti umpan, hanya untuk balas dendam pada Nick. Apalagi, ibu ingin kami memperalat Dennis untuk membuat Nick bangkrut.
Tapi, apa yang sudah Dennis perbuat? Jika ibu punya masalah dengan Nick, lalu bicaralah dengannya. Kenapa menyeret anaknya yang tak bersalah ke dalam masalah ini? Ibu dan aku bertengkar hebat ketika Cindy dan Grace datang. Apa yang salah denganmu? Berhentilah begitu tergila-gila. Ibu hanya ingin memperalat kita untuk balas dendam pribadi, dan dia tak menyayangi kita sama sekali. Jangan kurang ajar. Kulihat kau sekarang membiarkan emosimu mengacaukan keputusanmu. Nick memperlakukan ibu kita dengan buruk, jadi anaknya pantas menerima ganjarannya. Kau tahu berapa banyak rasa sakit yang diakibatkannya pada ibu? Tidakkah kau ingin memperjuangkan itu? Wow, kamu ini benar-benar payah dan pribadi yang buruk. Aku tak bisa berada di sini dan dengarkan ini lebih lama. Jadi aku bergegas keluar dari sana, lalu pergi dan menginap dengan temanku. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Satu hal yang pasti, aku tak bisa lagi lanjutkan berencana balas dendam ibu. Mungkin sebaiknya aku pergi mencari Nick dan memintanya untuk duduk dengan ibu untuk bicarakan semuanya. Sayangnya, aku meremehkan saudara-saudaraku. Karena saat aku melihat-lihat ponselku, kulihat postingan Cindy mengekspos Dennis sebagai playboy sialan yang mengencani 3 cewek dalam satu waktu. Sebagai bukti, disertakannya foto-foto Dennis dengan masing-masing dari kami. Percayakan dia untuk lakukan hal yang sangat kekanakan. Keadaan makin buruk karena Grace bekerja sama dengan hacker untuk mengacaukan situs web perusahaan dengan hal-hal seperti Tuan Nick Grove, presidir dari Grove Corporation, adalah seorang pembohong, penipu, dan homofobik. Krisis media ini telah menyebabkan keseluruhan perusahaan jadi kena getahnya. Dan sekarang, Dennis menghindari teleponku. Kuarahkan jariku hendak memencet tombol panggil ketika tepat di saat itu, Grace mengirim pesan padaku. Hey sis, sebaiknya tak kau lewatkan momen sakral kita mencentang nomor 100 di buku panduan. Toh, misi sudah selesai. Ayo pulang saja dan berdamai. Ibu sudah menunggu. Tak mungkin kubiarkan mereka lakukan ini. Jadi aku segera telepon Dennis dan tinggalkan pesan suara mendesak yang memberitahu kalau dia perlu cari ayahnya dan pergi ke rumahku sesegera mungkin. Saat ku ajak mereka masuk, mata Mr. Grove dan ibu terbelalak saat melihat satu sama lain. Nick berdiri di sana mematung, sementara ibu cuma minta ia segera pergi. Tapi akhirnya, aku berhasil yakinkan mereka semua untuk duduk dan selesaikan kekacauan ini. Cian, aku langsung tahu kalau kau adalah Jack. Awalnya, aku kaget, tapi kemudian ku sadari kalau itu tak jadi masalah karena aku sungguh mencintaimu. Jadi, aku hanya menunggu sampai kau siap beritahu aku. Kau tahu itu? Mustahil. Kita dulunya berteman dekat. Tak begitu sulit untukku menyadari kebiasaan Jack. Lagi pula, wajahmu masih menampakkan ciri lama. Terserah, tapi aku melihatmu bersama Maureen si ular itu, dan kau bahkan punya nyali untuk putus denganku hanya dengan satu pesan sinis. Apa kau tahu betapa banyak rasa sakitku derita untuk mengejarmu? Nick tampaknya benar-benar bingung. Kemudian, semuanya pelan-pelan terungkap sendiri. Jadi, Maureen adalah orang yang mengirim pesan menyakitkan di hari itu. Saat dia tahu tentang ibu dan Nick, dia menyelidiki dan mengetahui kalau ibu sebenarnya adalah Jack. Hari itu, di kafe, ia memohon pada Nick untuk menerimanya kembali, tapi Nick menolak. Jadi, dia membuat beberapa alasan untuk meminjam ponsel Nick, lalu mengirim pesan tersebut untuk memisahkan mereka. Ibuku duduk di sana kaget dan terdiam. Kurasa ia sedang memproses fakta bahwa ia balas dendam ke orang yang salah, dan sekarang telah menyebabkan masalah untuk 2 orang yang tak bersalah. Aku sangat menyesal. Kubiarkan emosi menguasaiku dan membuatku dendam. Aku janji akan perbaiki hal ini. Saya Jane Wilkins, wanita transgender dan mantan dari Nick Grove. Saya mengira dia telah mengkhianati saya, dan ini membuat saya berubah jadi versi pemarah saya, yang lalu terbutakan oleh hasrat balas dendam. Hanya saja, saya salah. Seperti yang kalian tahu, mustahil rasanya jika Nick punya niatan buruk terhadap komunitas LGBT. Karena dia mencintai saya. Sedangkan untuk putranya, Dennis, dia adalah pria yang baik, yang terjebak di dalam konflik. Dia tak pernah hianati siapapun. Jadi tolong, jangan menghakiminya untuk hal yang tak dilakukannya. Saat aku menyaksikan video itu, aku merasa sangat bangga pada ibuku yang berani. Ia sudah lakukan banyak kesalahan, tapi ia mengakuinya di depan publik, yang mana butuh banyak keberanian. Untungnya, video itu berhasil. Perusahaan ini pun pulih, dan nama baik Dennis sudah kembali. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, aku dan saudara-saudaraku minta maaf ke Dennis dan Nick. Untungnya, mereka berdua laki-laki yang sangat baik dan pengertian. Ibu tak lagi dendam kepada laki-laki.
Dan ia bahkan mulai kencan dengan pria baik bernama Jacob. Cindy bertemu dengan gadis manis bernama Beverly, yang kalau dipikir sangat bertolak belakang dengannya, tapi mereka sungguh tampak serasi bersama. Grace masih melajang dan fokus pada karirnya. Dan aku tak akan mengulanginya lagi, karena aku tetap bersama mangsa ini selamanya.